Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuzina Alfa Alfi Khairiyah akan mempresentasikan tentang epistemologi. Dalam materi epistemologi, yang kita dapat ketahui adalah pengertian epistemologi, watak dan fungsi epistemologi, nama lain epistemologi, hakikat sumber dan verifikasi, persoalan-persoalan epistemologi, pembagian epistemologi, yaitu metafisis, skeptis dan kritis, fase pengetahuan manusia, sebab terjadinya proses pengetahuan atau sumber pengetahuan, teori verifikasi, dan yang terakhir, metode memperoleh pengetahuan, aliran filsafat yang berbicara masalah metode epistemologi. Pengertian epistemologi. Secara istilah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Sedangkan secara etimologi diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan filsafat pengetahuan. Secara terminologi, epistemologis adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Watak dan fungsi epistemologi. Watak epistemologi. Epistemologi memiliki arti kata, pemikiran, percakapan mengenai pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Cabang filsafat epistemologi membahas tentang sifat pengetahuan, dasar pengetahuan, dan pengetahuan yang didapat oleh manusia. Sedangkan fungsi epistemologi yaitu sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya, dasar pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan. Nama lain dari epistemologi yaitu aksiologi, ontologi, logika ilmu pengetahuan. Ontologi yang berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Sedangkan arti dari aksiologi yaitu ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Sedangkan logika ilmu adalah berpikir atau hayalan penalaran. Epistemologi, hakikat, sumber, dan verifikasi. Pengertian hakikat yaitu kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya. Sedangkan arti sumber pengetahuan sendiri adalah asal mula untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya benar dan pasti, yang didapatkan manusia melalui rasa ingin tahunya. Sedangkan verifikasi adalah faham kefilsafatan yang memahami bahwa hal atau ungkapan yang secara nalar bermakna tak lain selain hal atau ungkapan yang dapat diverifikasi secara empirik. Misalnya, hal yang dapat dicerna oleh indera atau sebuah kebenaran logis. Persoalan-persoalan epistemologi. Apakah manusia mampu mengetahui hakikat, keabsahan, dan kebenaran pengetahuan? Apakah pengetahuan itu bersifat kemungkinan atau keyakinan tanpa celah keraguan? Dengan cara apa kita dapat mengetahui? Bagaimana pengetahuan itu muncul?
Apakah dari luar atau dari dalam? Bagaimana pengetahuan itu diperoleh dengan intuisi atau secara bersama? Dan apakah masing-masing punya keabsahan sendiri-sendiri? Itu adalah persoalan-persoalan yang ada di dalam epistemologi. Pembagian epistemologi, yaitu ada metafisis, skeptis, dan kritis. Secara etimologis, metafisika merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitas atas hakikat fundamental yang mengenai keberadaan dan realita yang menyertainya. Sedangkan arti skeptis adalah sebuah pendirian yang ada di dalam epistemologi yang menyaksikan kenyataan yang diketahui baik ciri-cirinya maupun eksistensinya. Sedangkan kritis adalah suatu aliran filsafati yang ada dalam epistemologi berupaya menunjukkan jalan untuk mencapai pengetahuan tanpa harus terjebak dalam ekstremitas, empirisme, dan rasionalisme. Fase pengetahuan manusia itu mencakup 5 fase. Pra-Yunani kuno menuju zaman Yunani kuno, menuju zaman pertengahan, lalu menuju zaman masa Renaissance, dan yang terakhir zaman modern. Fase pengetahuan manusia. Sebab terjadinya proses pengetahuan ada 3: penalaran, logika, dan sumber. Penalaran hanya dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan menalar, manusia dapat mengembangkan pengetahuan lain yang kian hari kian bertambah. Yang kedua yaitu logika. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu menghadapi perubahan dan permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pemikiran yang teratur dan terarah, agar manusia dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Cara berpikir demikian disebut logika. Yang ketiga yaitu sumber. Sumber sendiri itu dibagi menjadi 4: empiris, rasionalisme, intuisi, dan yang terakhir adalah wahyu. Teori verifikasi. Verifikasi adalah teori filsafat logis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari pengalaman yang kemudian diuji dengan metode verifikasi yang dibuktikan kebenarannya secara empiris. Apabila pernyataan tersebut dapat diverifikasi, maka pernyataan tersebut bermakna ilmiah. Dan apabila pernyataan itu tidak dapat diverifikasi, maka pernyataan itu bermakna non-ilmiah. Metode memperoleh pengetahuan epistemologi. Ada 4 metode memperoleh pengetahuan epistemologi. Yang pertama, metode empirik. Yang kedua, metode rasional. Yang ketiga, metode kontemplatif. Dan yang terakhir yaitu metode ilmiah. Metode empirik yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman indrawi. Sedangkan kalau metode rasional yaitu metode yang menjelaskan hubungan-hubungan rasional yang memberi penjelasan ilmiah, ciri khas keterpahaman yang khas. Dalam diri manusia terdapat ide-ide bawaan tertentu yang ada sejak awal, yang diperoleh bukan dari pengalaman. Artinya bahwa panca indera dan pengalaman hanya memberi informasi tentang objek khusus yang terbatas dan tidak tetap, sehingga tidak dapat memberi pengetahuan yang bersifat universal. Jadi, pengetahuan
dapat ditemukan dengan bantuan akal budi atau rasio. Metode yang ketiga yaitu metode kontemplatif. Metode ini memandang bahwa metode empirik dan rasional memiliki keterbatasan, sehingga pengetahuan yang dihasilkan pun berbeda dan masing-masing bersifat temporal. Maka, untuk menajamkan hasil dari kedua metode tersebut dibutuhkan penajaman kemampuan akal yang disebut intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi dapat diperoleh secara kontemplatif. Dan yang terakhir yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan salah satu cara atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, di mana ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan ekspresi tentang cara bekerja pikiran yang diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang bersifat rasional, teruji, sehingga ilmu yang dihasilkan bisa diandalkan. Inilah presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi tadi saya mempunyai banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.